Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kami bisa bertemu, bertatap muka dengan saudara-saudara saya semua yang nampak sekilas ada aura capeknya. Karena ini sesi terakhir, Pak. Setelah sesi saya udah penutupan kan gitu. Sisa-sisa tenaga Mas dari sejak kemarin pagi gitu lah. Pas temanya kesehatan dalam kondisi yang low bed. Jangan-jangan nanti kalau sesi saya baru mulai sudah ngantri, siapa yang mau diterapi di satu? Itu dia. Baik kawan-kawan semuanya, saya coba mengawali session kali ini ya, untuk menghentakkan perasaan kita. Saya coba bersama-sama mengucapkan salam sehat. Ada di sana Pak. Ini nanti ada filosofinya. Filosofi ini teman-teman semuanya adalah filosofi bagaimana seharusnya kita itu bangkit dari sisi kesehatan. Jadi orang Islam itu harus mandiri kesehatannya Bu. Kalau mau sehat ya, ini salam ini bukan sekedar ucapan kata-kata. Di baliknya ada sebuah konsep kesehatan, di baliknya ada sebuah visi kemandirian, dan di baliknya ada upaya bagaimana membentuk generasi para aktivis yang kuat. Kan lucu, kita sedang mengupayakan bangkitnya umat, kita sedang mengupayakan kesejahteraan umat, tapi yang mengupayakan pada sakit. Kan aneh. Semangat jihadnya tinggi sekali, tapi kena asam urat. Nggak keren banget gitu loh ya. Nggak keren banget ya. Nah kawan-kawan semuanya, oke ya. Kalau saya ngomong salam sehat, bapak-bapak dan ibu-ibu, begini ya, keluarkan satu-satu ya, tanpa operasi, terus tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat, habis 4 ini dikeluarkan, kepalkan dengan takbir, Allahu Akbar. Oke, saya ulangi lagi, saya ngomong salam sehat, kompak keluarkan satu-satu ya, operasi tanpa alat, tanpa obat, jimat, langsung akhir dengan takbir. Oke, saya berdiri biar sama-sama semangat. Gak usah Mas, kalau berdiri nanti menu-menuin ya. Saya nggak kelihatan lagi dari belakang ya. Oke, siap. Tangannya dikepalkan, keluarkan satu-satu ya. Jangan langsung cuma ya. Oke. Salam sehat. Tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar. Ngomong. Tadinya kalau pelan mau saya ulang, tapi sudah keras gitu ya. Kalau tambah keras bergetar nanti lagi ya. Oke kawan-kawan semuanya, sekilas saya izin menyampaikan filosofi di balik salam ini. Kawan-kawan semuanya, kita bisa kok ya sehat kita peroleh tanpa harus menempuh jalan yang namanya operasi. Jadi operasi sudah jalan terakhir bagaikan kapal sekoci di kapal yang besar. Jadi kalau ada kapal besar di tengah laut pecah, tidak ada pilihan lain, maka kita masuk kapal yang kecil, namanya kapal sekoci. Begitulah posisi operasi dalam kesehatan kita Pak. Nek orang kepepet, kita jangan tebas cara itu. Ibu-ibu saya tanya, Bu, ibu itu kalau lahiran kepengen cesar apa normal Bu? Saya nggak dengar pengen apa Bu? Saya tanya di sini, yang sudah cesar banyak? Mas kan buat tren Mas, biar saya punya anak lahirnya tanggal 7 bulan 7 tahun 2007 begitu. Jadi tren. Bisa kok kita.
Oke ya, bisa mas? Bisa, nanti kita bicarakan konsepnya. Yang kedua adalah tanpa alat. Maksudnya adalah kita bisa sehat kok, tanpa harus menggunakan alat-alat canggih yang susah kita akses. Kawan-kawan semuanya, nanti metode yang mau saya sampaikan ini adalah riset perjalanan panjang. Dulu pasien yang datang ke kami itu wajib membawa ronsen Pak Bu. Harus ada ronsennya. Setelah ribuan pasien kita ketemu polanya. Kita bisa deteksi orang tanpa pakai ronsen dengan cukup akurat. Begitu lihat orangnya, ronsennya bukan lagi 2 dimensi yang warna abu-abu itu 4 dimensi. Yang kalau disentuh bisa bilang, aduh sakit begitu. Oh ini pundaknya miring ke kanan, artinya begini. Oh telinganya tinggi sebelah, artinya ini. Jadi bisa, kita bisa mandiri dengan tangan kosong, teman-teman semuanya. Karena kalau kita ngomong visi mas, visi kita memang tahun 2025 ada di sini, tapi akhir zaman kita tuh sampai ke sebuah zaman di mana tidak ada lagi teknologi modern, subjon teknologi itu pasti ada. Yang survive adalah mereka yang punya kemandirian kesehatan, yang tanpa alat yang canggih pun mereka bisa survive. Loh, waktu pengeboman di Palestina itu, waktu hancur rumah sakitnya, saya melihat tayangan itu bagaimana mereka dibawa ke ambulan, kemudian begitu mati lampu di sana, seluruh alat-alat kedokteran off. Bisa apa? Coba di sana Pak. Susah begitu. Makanya bisa kita dengan tangan kosong. Satu saya mikir, ya Allah, itu ada orang nafasnya keracunan gas klorin. Pernah lihat seperti ini? Itu solusinya mas. Tinggal ambil air, dikasih tanah, dicampur, diminumkan. Selesai masalah, semua masalah keracunan selesai dengan masalah itu. Iya. Tanah. Loh, serius Pak. Mas Budi, itu konsepnya apa? Konsep real. Kita teliti Pak. Keracunan ular berbisa misal. Itu selesai hanya dengan ini air putih, saya kasih tanah 2 sendok, aduk saya saring, saya minumkan Pak. Selesai masalah keracunan, mau masalah gigitan binatang berbisa, makanan dan seterusnya. Serius, serius. Tanahnya pilih-pilih apa tanah gara-gara? Jangan nanya Pak, susah. Nanti kalau saya jawab tanahnya harus 5 meter endok, yang matanya abu-abu, ada batunya sedikit, susah. Tanah, ambil tanah. Oke ya, karena kita harus survive dengan kesehatan mandiri kita. Oke, saya nggak akan lebih lanjut di sini. Kita lanjut dulu. Kemudian kita bisa survive kok mandiri kesehatan tanpa obat. Yang saya maksud adalah obat kimia sintetis yang tidak jelas halal haramnya. Ya, yang dibuat diperindah dengan gelatin babi, tetapi dibungkus dengan narasi yang indah sehingga kita enak aja mengkonsumsinya. Kita bisa survive obat kimia sintetis yang ada efek sampingnya nggak kira-kira? Ah, yang benar. Adakah? Bisa kita survive. Ya. Kemudian berikutnya adalah tanpa jimat. Kurang jelas. Saya double saja ya. Itu di atas sih. Suara luar apa? Ya, enak. Kalau sessionnya saya harus jalan-jalan, saya pakai ini ya. Kan kalau saya pegang ini, saya nggak bisa pegang nanti orang yang harus saya terapi kan. Ini kan. Oke. Kita bersambung. Lalu, tanpa jimat teman-teman, kita bisa sehat, umat bisa mandiri tanpa terjadi akidahnya. Udah, kalau kita ngomong kesehatan, kalau saya ngomong kesehatan identik dengan perdukunan, bener nggak? Belum lama saya terapi pasien Pak. Pasien keluhannya benjolan datang ke tempat saya, gimana Pak? Ada masalah apa? Saya udah dioperasi Mas. Di mana? Di sini udah dioperasi. Kita lihat, kok nggak ada apa bekas saya kan operasinya Mas? Operasinya di daerah Purbalingga. Ya, pakai keris kecil. Ya, dibuka begini, keluar pakunya, keluar apanya gitu toh. Kemudian ditutup lagi gini, nutup. Saya langsung spontan ngomong, itu disihir, saya bilang kayak gitu, matanya disihir. Dan sangat dekat antara kesehatan, sakit, dan dunia kemusyrikan. Berapa benar? Kita harus survive, lindungi umat dari bahaya yang lebih bahaya dari sekedar keselamatan nyawa, yaitu akidah. Dan kita bisa sehat dalam 4 tanpa ini. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Adakah sesuatu yang harus saya on off kan? Ini ya. Nyalakan? Oke. Ya sekilas, mohon maaf saya perkenalkan diri. Ya, ini tadi walaupun sudah dibacakan, nama saya Budi Purnomo.
Ini alamat saya di Desa Cilacap, ini pendidikan saya. Pendidikannya ya secara formal seperti itu, ya. Tapi saya lebih enjoy ketika mencoba mengaplikasikan ilmu saya di, mohon maaf, non formal gitu ya. Jadi ketemu dengan teman-teman di sini, kemudian ketemu dengan berbagai macam aktivis ada di pelatihan. Itu saya lebih merasa nyaman gitu ya. Ayo kita menguasai konsep kesehatan tanpa pendidikan formal. Karena desain keilmuan kita itu kita desain untuk orang awam. Ya. Bagaimana orang yang tidak dengan formal bisa paham kesehatan? Karena itu begitu Pak. Sehat itu harus sederhana. Kemudian teman-teman semuanya, ini lewat pekerjaan saya pernah di divisi pengembangan TPU PGI itu pas generasi unggul ya. Ini sebuah kita bentuk ya. Ada kontribusi ya untuk kesehatan umat. Kemudian kawan-kawan semuanya, saya aktif di terapis, konsultan kesehatan keluarga, dan ini riwayat organisasi saya. Alhamdulillah ada beberapa organisasi yang sudah pernah saya, tapi yang paling berkesan yang ini yang saya tulis ya, yaitu menjadi kesehatan di berbagai bencana alam dan kemanusiaan. Saya senang ya kalau ada sebuah konflik kemanusiaan atau ada sebuah di situ bencana alam ya, itu pasti yang namanya kesehatan menjadi kebutuhan pokok setelah pangan dan seterusnya. Masya Allah ya, banyak menemukan urgensi kesehatan itu di sana. Next saja. Ya, karena kemarin yang masuk ke WA saya adalah bangkit menuju kesejahteraan umat ya, maka saya coba menyesuaikan bahwa bangkit bersama menuju umat itu jangan melupakan satu aspek yang sangat penting, yaitu aspek kesehatan. Oke. Nah kawan-kawan semuanya, berbicara masalah kesehatan umat itu, kalau saya boleh ngomong, ini adalah sesuatu yang terlupakan dalam roda perjuangan. Benar apa benar? Coba saya mau tanya dulu di sini. Siapa di sini yang tidak punya keluhan masalah kesehatan? Tunjuk jari. Yang tidak punya masalah keluhan kesehatan, ada nggak? Ada nggak? Semuanya. Semuanya pernah. Dari lirikan-lirikan sekilas itu ya, saya lihat sekilas itu sudah mulai ada yang nggak bisa silas lonjor, kalau lututnya sakit. Ibu-ibu yang selonjor nggak kuat mas, kalau saya silat pinggangnya sakit. Nggak tahu mas, habis saya melahirkan punya anak yang kedua, badan saya rasanya ngerememeh. Ya. Jangankan yang muda ya, yang tua, yang muda saja, aduh nggak tahu mas, ini saya kakinya kok panjang sebelah gitu. Jadi saya di luar ya ada yang pasti memiliki keluhan kesehatan, tapi ini terlupakan teman-teman. Ya, terlupakan. Seolah-olah itu kalau ngomong masalah kesehatan, kita itu samikna wa atoka dengan sebuah sistem yang sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kalau saya tanya, Bu, yang menjadi kiblat kesehatan di dunia ini siapa sekarang? Yang menjadi kiblat kesehatan di dunia sekarang siapa? Siapa Pak? Ada lagi? Cina ada lagi? Kalau saya ngomong 3 huruf WHO, bener nggak? Betul nggak? WHO itu punya siapa Pak? Nggak tahu. Siapa konseptornya di belakang mereka Pak? Tahu nggak? Dan kita berbondong-bondong untuk mengikutinya, saf demi safnya rapih di belakang mereka. Kalau nggak percaya, mau saya buktikan di sini. Teman-teman semuanya, kalau kalian punya keluhan sakit, apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Oh, obat. Kenapa kalian nggak mikir harus istighfar dulu? Kenapa kalian nggak baca kajian bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan panduan kesehatan secara rinci kepada kita? Ora sabar mas, oh ini instan mas. Udah kalau sesuatu ini saya langsung minum obat itu langsung hilang sakitnya gitu ya. Tanpa kita tahu batas halal haram dan syubhatnya. Mas, no choice mas, tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan karena punya suramnya konsep kesehatan di tengah-tengah umat. Gitu.
Kalau saya ngomong, udah selain barat, konsep kesehatan muslim itu harus seperti apa sih? Paling yang muncul mungkin bekam mas, mungkin minum madu mas. Tapi kalau dibekam saya nggak sembuh-sembuh mas. Saya juga sudah minum madu, minum habis sauda, nggak ada efek nih mas. Karena tidak jelasnya konsep dalam dunia kesehatan. Ya. Makanya ya, saya berharap sekali nanti dari titik ini ya, kesehatan itu kita harus mandiri. Harus mandiri. Ya. Umat Islam harus mandiri. Ya. Gimana caranya mas? Kita bahas sekarang. Karena, maaf pak teman-teman, ini saya rubah targetnya. Tadi sekilas dari moderator ya, targetnya mau diterapi enggak, saya targetnya adalah mengubah mindset pola pikir kalian tentang kesehatan ya. Oke? Kita lanjutkan kawan-kawan semuanya, ini yang harus ada ya. Kalau mau bangkit dalam dunia apapun, kalau kalian mau bangkit bersama umat ya, terutama di aspek kesehatan, ini yang harus ada dalam diri kita. Jadi logika berpikir kita harus kita restart, harus kita install ulang. Ada 3 tingkatan cara berpikir kita teman-teman semuanya, ibu-ibu semuanya ya. Yang ngantuk nggak apa-apa ya, tapi jangan tidur, oke? Yang pertama adalah logika wahyu, ya. Teman-teman semuanya, kalau dalam masalah apapun, termasuk masalah kesehatan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan petunjuk, arahan, masukan, apa yang harus kita ucapkan? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat. Ini adalah harga mati semuanya. Ya, oke. Ya, sekilas di sini. Kalau sedangkan konsep kesehatan, Pak, banyak sekali Pak. Masya Allah, banyak sekali. Nanti kita baca. Kemudian pikir yang kedua adalah sunatullah. Logika sunat. Contohnya ya. Yang satunya itu ya. Karena putus-putus. Oke, mudah-mudahan lancar. Yang kedua adalah logika sunatullah. Teori kesehatan ini Pak, itu harus sesuai dengan sunatullah. Seperti hukum fisika, termodinamika, air itu mengalir dari tinggi yang ke rendah, ya, api itu panas dan seterusnya. Dan kita bicarakan lebih lanjut. Kemudian yang paling terakhir adalah logika tingkatan manusia. Ya, teori-teori kesehatan yang itu adalah produk manusia, itu tingkatan yang paling rendah, logika yang paling penuh hawa nafsu. Jadi jangan mudah percaya Pak. Suatu saat dalam sebuah perkuliahan ya, saya lupa semester berapa ya, saya punya dosen namanya Dr. Nunung ya, beliau sudah meninggal ya, banyak kebaikan yang saya dapat dari beliau. Dr. Nunung tuh bilang begini, adik-adik mahasiswa ya, kita sekarang mau mengkaji masalah bla 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 banyak. Tibalah satu konsep ya, penyakit namanya diabetes atau penyakit gula. Ada yang punya keluhan itu sekarang? Ada ya? Gak usah malu-malu, yang tinggi nggak apa-apa ya. Penyakit gula, teorinya bla 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 bla. Apa kesimpulannya? Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol dengan obat. Saat itu kita terdoktrin, iya seperti itu. Ya. Namun ketika bergulirnya waktu demi waktu, ketika logika berpikir ini sudah meresap ke hati kami, ya, saya langsung teringat Rasul Muhammad SAW pernah bersabda, likulli da'i dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya, kecuali 2 Pak yang nggak bisa diobati. Apa itu? Ketuaan dan kematian. Kalau mati Bu, maju mundur sedetik nggak bisa. Kalau yang tua, mohon maaf di sini, Mas bisa nggak sih terapi biar jadi 18 tahun gitu ya? Kalau semangatnya bisa, usianya nggak bisa. Nah, iya gitu. Nggak bisa 2 ini. Maka saya langsung berpikir flashback zaman dahulu. Berarti teori yang lahir dari seorang profesor pun, mau apa gelarnya pun, setebal apapun disertasinya, kalau hasilnya adalah gula tidak bisa sembuh, saya langsung menjawab ini teori salah, dusta dan bohong. Karena apa? Betul, karena menyalahi konsep wahyu. Ini yang harus dipegang Pak. Ini yang harus dipegang. Ini harus dipegang. Ini belum lama, baru hari kemarin. Hari apa? Sabtu ya. Teman-teman waktu ada
ada kuliah dengan Ustadz Hasan Makarim. Saya sedang menerapi di area Cilacap sana, tempat di rumah saya, pasien dengan keluhan kelumpuhan otak. Kelumpuhan otak, Pak. Dari bayi sudah dinyatakan lumpuh otaknya, dikasih nama cerebral palsy, namanya keren ya, Jawanya lumpuh otaknya. Apa kondisinya saat itu? Anak ini nggak bisa sembuh karena sudah lumpuh otaknya, sampai tua sampai mati pun akan seperti ini, seperti itu. Bayangkan Mas, kalau kalian berobat punya anak begitu ya, bawa ke sebuah instansi kemudian ketemu dengan ahlinya ngomong apa sakitnya? Oh sakit ini nggak bisa sembuh, sampai mati pun nggak bisa dan nggak ada obatnya. Gimana perasaan kalian? Serius, data ini sudah sebulan saya terapi teman-teman semuanya. Nah sudah sebulan saya terapi. Oke. Karena definisinya, definisi WHO, satu definisi kiblat diaminkan oleh seluruh umat ya, dengan fakultas-fakultas mewahnya sekarang ya, menyimpulkan ini lumpuh. Saya bilang tidak, enggak apa-apa pede saya bukan profesor, tidak ada penyakit yang ada obatnya, hanya belum ketemu saja. Jangan mereka gengsi untuk mengakui kalau ini gak ada obatnya. Harusnya ngomongnya ini belum ketemu obatnya, fine. Tapi kalau nggak ada obatnya, tidak, saya bilang gitu. Bismillah, kita ikhtiarkan. Singkat cerita, saya panggil ibunya, Bunda sini. Nampaknya ini cara menerapi anak itu. 1, 2 step demi step, masuk sebulan setengah teman-teman, usianya 5 tahun anak ini sudah hafal Al-Fatihah. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sudah mulai belajar jalan. Saya videokan ada di medsos saya. Loh, Mas Budi, biasa aja. Enggak, Pak. Dalam dunia kelumpuhan otak, CP itu nggak bisa komunikasi 2 arah. Duduk aja susah, apalagi jalan. Diajak komunikasi nggak bisa. Saya sudah tanya namanya siapa. Nama saya Abian. Sudah bisa jawab ya. Dan bagi saya itu sebuah luar biasa. Dari ratusan atau ribuan penyakit ini saya tangani, hanya hitungan jari yang bisa seperti ini, Pak. Oke, manusia bisa bilang bahwa penyakit ini nggak bisa sembuh, tapi kita punya Allah yang maha penyembuh. Nah, hierarki ini harus ada teman-teman semuanya, harus menempel dulu. Oke, harus begitu ya. Maka kalau kalian mau bangkit dalam dunia umat, terutama aspek kesehatan, ini Pak. Ya. Suatu saat dulu pas kuliah saya pernah ada riset penelitian, karena saya pernah menjadi konsultan riset dan penelitian, banyak ada ratusan penelitian. Beberapa mereka datang, ya, konsultasi masalah penelitian dengan request, pesanan, Mas Budi tolong ini ada produk, ya, kayak gini ya, tapi namanya nggak akan saya sebut ya di masjid. Ini namanya ini sebetulnya cairan. Tolong diriset ya, pengaruh minum ini nanti bagi para olahragawan, kemampuan untuk menghilangkan dehidrasi di seratnya ini berapa persen, dan hasilnya harus paling baik di antara produk yang lain. Paham maksud saya? Ini riset belum selesai sudah ada request, ya mirip LS gitu lah Pak ya. Ada request pesanan. Artinya apa? Logika manusia, teori penuh konspirasi, penuh uang. Ya, maka semua orang boleh berteori Pak, boleh. Syaratnya cuma 2 saja. Ada berapa syarat? 1, tidak boleh bertentangan dengan logika wahyu dan sunatullah. Mau teori sebagus apapun, kalau endingnya asma tidak mungkin sembuh, pasti salah teori itu. Ya, syaratnya 2 ya. 1, tidak bertentangan dengan logika wahyu dan sunnah. Yang kedua, harus dibuktikan di depan publik. Siapa yang mengaku ahli harus bisa membuktikan itu di depan publik. Jangan dicitrakan ahli. Gitu. Maka biasanya kalau saya menyampaikan pelatihan, misal pelatihan jantung, ya, masalah jantung, ya sudah, ketika saya menyampaikan teori jantung, saya harus bertanggung jawab dengan teori saya, nggak boleh melanggar wahyu dan sunatullah, dan saya harus membuktikan di depan publik. Maka biasanya saya akan tanya, di sini siapa yang punya keluhan jantung, maju ke depan, begini cara terapinya, dan progresnya bisa kalian lihat seperti itu. Oke, jadi logika manusia Pak, teori ya. Mas, kalau apa ya, bayi ini minum aja ini, saya punya teori ini. 2 syaratnya, jangan melanggar logika wahyu dan sunatullah ya. Yang kedua harus bisa dibuktikan di depan publik, jangan dicitrakan ahli padahal isinya zong, nggak boleh ya. Oke, lanjut nih. Jamnya mana? Nggak ada kan? Di atas pintu. Oh, setengah ya. Karena sebelum duhur itu harus cek dulu. Oke, naik dulu. Contoh, saya
coba mengajak teman-teman untuk merenung. Banyak logika wahyu yang berkaitan dengan kesehatan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Likuli da'i dawaun faida usiba dawa'ud da'i biidnillahi azza wa jalla. Dari Jabir, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Seandainya obat sudah mengenai penyakit, niscaya akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi seluruh penyakit ada obatnya. Saya tes lagi, kalau ada teori manusia yang menyatakan bahwa autoimun nggak ada obatnya dan nggak bisa sembuh, kira-kira teori ini benar apa salah, Pak? Salah apa benar? Salah. Keren ya, sudah mulai menancap ya. Ya harus begitu. Kita punya izah, Pak. Ya, jangan kita itu ngekor di depan mereka yang punya konsep yang jidatnya belum pernah digunakan untuk sujud sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau, ya. Buktikan dulu di depan publik. Ya, mana teorinya? Melanggar sunnatullah, nggak harus begitu mental kita. Maka kita akan dimajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita diam samina wa atona pada sesuatu yang masih subhat, habis kita. Ya. Habis kita. Susah bangkit dalam kesehatan. Ngekor terus, ya. Oke, kawan-kawan semuanya, kita lanjutin. Nah, berikutnya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat serta menyediakan obat bagi setiap penyakit. Ada semua obatnya, Bu. Yakin apa enggak? Yakin. Ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Ya, kalau di sini masih ada teman-teman yang datang di sini ngomong saya penyakit ini nggak bisa sembuh, ya. Kita disentil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Allah sudah menyediakan obatnya. Tapi ada pesan, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Jangan-jangan kita nggak sehat-sehat ini karena konsumsi kita, upaya kita itu Allah benci. Kita dengan dekat dengan subhat, kita dengan sesuatu yang haram. Menjadi rahasia umum teman-teman semuanya, produk gelatin babi dalam dunia pengobatan banyak sekali. Mas, ini ada upaya nih, biar anak kita sembuh, kuat sistem imunnya, disuntikan ini bisa. Ini apa, Mas? Ya ini sebenarnya dibuat dari mohon maaf aborsi bayi, tapi kita ambil DNA-nya, ya kita bikin sehingga ini kita bisa suntikan menjadi vaksin yang paling hebat. Dan itu dibungkus dengan sesuatu yang indah. Mau nggak? Mau nggak, Dad? Oh yang benar. Oh selama ini ikut aja kok, kan belum tahu, Mas. Gitu. Loh Mas, itu kan masih nggak ada pilihan lain. Ya nggak ada pilihan lain karena kita belum dapat informasi. Makanya bangkit aja dunia kesehatan kita, ya. Jangan ngekor terus. Bangkit. Konseptor di sini ya mulai memikirkan kesehatan harus mandiri. Gimana caranya? Begitu. Ya. Harus mandiri. Kita punya Quran, kita punya Sunnah. Nah, di sana bisa kita gali banyak hal. Berarti nggak harus sekolah pendidikan banyak-banyak, Mas. Oke kawan-kawan semuanya, ya ini. Oke, mindset berikutnya yang ingin saya tanamkan pada teman-teman. Nih, mau nggak mau kalian harus ngomong samina wa ata'na. Tapi Mas, nggak ada tapi. Karena masalah iman itu nggak boleh 99%. Bolehnya berapa? Ini Bu, junjungan kita Shodiqul Masduq, ya Rasulullah SAW. Kesembuhan itu ada dalam 3 hal. Berapa? 3 hal. 1 berbekam. Yang kedua, minum madu. Yang ketiga, kai. Sedangkan aku Rasulullah SAW melarang umatku berobat dengan kai. Kai itu Pak, besi panas. Diapain? Diapain? Diapain Bu? Ditempelin. Ada yang sudah pernah di sini? Pernah Mas? Kita pernah ya. Kita pernah yang pernah di kaki, kemudian di lidah, di kepala. Yang menarik menempelkan di atas luka. Menarik banget ini. Menarik. Saya berangkat dari kayak gini Mas. Berangkatnya saya kayak gini. Dulu Rasulullah itu pernah berperang di sebuah peperangan. Peperangan itu ya Allah takdirkan banyak kaum muslimin terluka. Kemudian nanti teman-teman yang tahu sebutkan nama perang apa. Perang itu banyak terluka kaum muslimin. Sedang perjalanan pulang ke Madinah sudah ada order lagi, kejar musuh, mulai lagi. Perang apa itu? Perang perang apa tak? Di mana di situ Rasulullah SAW Allah takdirkan banyak sahabat yang terluka. Kemudian pulang perjalanan ke Madinah dalam tertatih-tatih penuh luka, sudah ada order lagi, ayo perang lagi, kejar mereka. Perang apa itu? Yes.
Mustahil di situ tidak ada teknologi yang bisa menyelesaikan masalah itu, terutama teknologi kesehatan. Kita coba Pak, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, luka terbuka dengan apa? Dibakar, namanya apa? Kain. Mas, panas gak? Enggak. Kenapa nggak panas Mas? Ya, saya singkat saja membicarakan ini. Besinya harus menyala sampai merah. Kalau cuma setrika panas banget tuh. Menyala merah dengan suhu yang tinggi, ini menjadikan trauma saraf sehingga tidak sakit saat itu. Kapiler darah yang bocor pembuluh langsung tertutup rapat, kering langsung Bu. Kalau kalian luka terbuka Bu, kering berapa lama? Yang dalam lah seminggu itu hanya dari itu kan menit sama jam, langsung kering Bu. Iya, Mas Budi pernah punya pengalaman pun gitu. Saat itu kami dan tim itu melihat ada orang jalan begini ya di sebuah stable berkuda ya, karena kita hobi berkuda. Kenapa kita hobi berkuda? Karena Rasulullah suka, itu aja, tidak ada yang lain alasannya. Suka kuda. Ada orang nggak bisa naik kuda, kenapa? Saya kayak injak kuda, aku punya lepas busuk kayak gitu, sehingga nggak bisa ikut kalian berkuda. Sini kita cari, saat itu kita punya besi ukuran 8 kurang lebih lah. Ada tukang di sini. Kita lengkunginnya gini nih besinya nih. Cari api, kita apikan. Merah, taruh di bawah kukunya yang buka. Saya langsung bisa naik kuda, langsung bisa lipat. Seketika itu juga. Nah teman-teman semuanya terinspirasi dari itu, kita punya konsep teologi pengobatan. Motivasi kita begini teman-teman, sebelum melanjutkan. Siapapun kalian yang menjadikan Quran dan Sunnah sebagai teori yang kalian pegang erat-erat untuk bangkit, untuk kalian ciptakan teori kesehatan, pasti kalian ditinggikan derajatnya, pasti kalian diunggulkan di atas umat yang lain. Itu rumus Pak. Nah, oke. Teologi pengobatan ada berapa? Berbekam, minum madu dan kai. Ketemu konsep. Ini ketemu konsep ya. Begini kalian kalau mau sehat. Nah, kawan-kawan semuanya, ternyata kesembuhan ada 3 hal ya. Berbekam itu, ini minum madu, ini kai. Kawan-kawan semuanya, minum madu. Apa definisi minum madu? Yaitu mengambil madu kemudian dikeluarkan atau dimasukkan? Dimakan Pak? Diminum, dimasukkan. Maka ini menjadi inspirasi orang kalau mau sehat, perhatikan inputnya yang dimasukkan dalam tubuhnya. Perhatikan inputnya, sesuatu yang dimakan perhatikan Bu. Perhatikan kalau kalian punya anak-anaknya mau sehat, perhatikan makanannya Bu. Jangan kasih makanan yang kemasan terus. Perhatikan Bapak-bapak kalau mau sehat, inputnya harus bagus. Dan mau debat lagi, input yang paling baik adalah madu debat. Ya. Turunannya Mas terserah, pokoknya paling bagus madu. Pokoknya saya Samina Matona, ada prinsip apapun saya nggak percaya kalau hasilnya bertentangan. Pokoknya madu, saya bilang gitu aja. Pokoknya madu. Dan nanti pengolahannya, kajiannya, risetnya banyak hal. Oke, orang mau sehat inputnya harus bagus. Kemudian outputnya ya berbekam itu mengeluarkan apa Pak? Mengeluarkan darah. Maka kalau orang sehat, yang jelek itu harus dikeluarkan, yang bagus dimasukkan. Itu kalau mau sembuh. Bapak yang punya asam urat, ibu yang punya gula, kalau kalian mau sembuh ya, yang masuk kalian harus mengilmui apa yang harus saya makan, apa yang harus saya konsumsi. Kemudian yang kotor keluar itu darahnya lewat keringat, lewat muntah. Rasulullah biasa berbekam, ya kan? Kemudian Rasulullah juga dicekoki oleh istri-istrinya sampai muntah. Rasulullah berkeringat enggak? Berkeringat. Tadi itu. Yang kotor harus dikeluarkan. Nah, ada di tengah-tengahnya. Ini yang jarang banget terbesit dalam dunia pengobatan sekarang, yaitu sebuah sistem. Sebuah apa? Saya logikakan begini. Nah, siapa di sini yang profesinya bengkel? Ada nggak? Adakah? Bengkel motor, bengkel mobil, ada? Ya udahlah. Di sini siapa yang nggak punya kendaraan? Punya semua ya? Oke. Saya ambil contoh motor. Gimana cara Bu, Pak, motornya itu biar dalam kondisi fit terus, enak terus? Apa yang harus kita jaga? Satu, olinya yang kotor dipertahankan bertahun-tahun. Benar apa salah? Salah. Olinya harus diganti, keluar kotor yang jelek. Kemudian masukkan bahan bakar terbaik. Kalau kalian bensinnya campur air, bisa nggak? Bisa nggak? Oke, bensinnya harus bagus, keluarkan olinya bagus.
Mesinnya harus diapakan Pak? Mesinnya harus diservis. Mesinnya diservis Mas. Bensinnya sudah bagus, saya nggak mau pakai Pertalite Mas. Saya pakainya Pertamax Turbo. Wah, misalnya. Ada turbonya Pak, ada Pertamax Turbo. Wah, begitu loh. Wah, oke Mas. Ya. Kemudian saya pakai lihat speedometer, saya catat setiap sekian kilometer baru saya ganti oli. Oke. Tapi mesinnya karaten, ya, banyak kotoran nggak dibersihkan. Sehat nggak motornya? Sama Pak. Ini ideologi kehidupan kita. Kalau kalian mau sehat, perhatikan yang kalian makan, kotornya dibuang. Nah, mesinnya tubuh kalian harus kalian perhatikan. Harus diperhatikan. Apa mesin itu Mas? Nah, kita ngomong. Oke. Nih, kita kasih contoh. Jelas. Oke. Sekali lagi, mengantuk boleh, tidur jangan. Sayang ya, nggak 2 kali loh Bu. Kawan-kawan semuanya, kita mau sehat, inputnya harus betul. Teori input sederhana, gak usah bertele-tele. Yang penting makanannya halal dan thayyib. Ya, halal, jangan berlebihan. Dan tiap orang ini berbeda-beda. Ya, di sini ada nggak yang ketika minum minuman dingin langsung badannya enak, masuk angin nggak nyaman perutnya, ada nggak? Ada dong Mas. Itu yang ngacung pasti yang kurus. Dia kendor badannya begini, iya. Kemudian kalau nggak pakai jaket, kan udah masuk angin seperti itu loh. Ya. Loh Mas, tapi kalau saya suka Mas yang dingin, makanan yang es, dia orangnya mudah berkeringat, badannya agak-agak gemuk sedikit seperti itu. Karena tiap orang makannya berbeda, tapi perhatikan betul masalah inputnya. Madu, herbal, kebutuhan kalian apa ini baru dalam ranah input. Jangan-jangan kalian selama ini ya hanya masalah input terus ya, atau di masalah output ya, mengeluarkan yang kotor ya, banyak istighfar ya, banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, yang kotoran dikeluarkan ya, berbekam fasdu misalnya makan darah kotor ya, kemudian muntah, kalian jarang berolahraga sehingga kotoran nempel semua di darah, jarang dibakar, jarang berkeringat ya. Iya enggak sih? Iya. Ya. Kemudian, nah sistem ini adalah pemasukan kalau dalam tubuh. Disinilah saya mau mengenalkan konsep bagaimana mesin motor. Kita itu punya sistem Pak, ya, yang namanya tubuh kita ini. Itu sangat sederhana. Seperti apa sih sistem tubuh kita? Motor kita, ya, mesin motor kita dalam tubuh kita kayak apa? Kayak gini. Insya Allah gampang banget. Sebelum situ, tolong perhatikan, ya, di slide ini. Nih. Selama ini untuk sehat rata-rata kawan-kawan itu maunya cuma ini, konsumsi obat saja Mas ya, biar bakteri, kuman, virus pada mati, pada hilang, makan yang sehat. Itu baru diranahin karena apa Pak? Input atau yang dimakan. Memakan minuman yang bisa mendetoksifikasi dalam badan, mendetoksifikasi itu mengeluarkan racun Pak. Ini baru ranah 2 saja. Satu input makanan, yang kedua baru ranah detoksifikasi itu mengeluarkan racun. Disarankan olahraga rutin dan teratur. Oke, ini mulai ke pemeliharaan mesin ini ya. Kemudian tidur teratur, jangan begadang. Jangan-jangan kalian pakai terus mesinnya tuh untuk jauh-jauh, nggak pernah diservis juga aus lama-lama. Kemudian berpikir positif, jangan terlalu salah gitu. Tapi pernah nggak di sini? Coba saya tanya, nomor 6 ini pertanyaan untuk setiap yang hadir di sini ya, kecuali saya, ya, karena saya tahu jawabannya. Pertanyaannya adalah, adakah yang berpikir sakit saya nggak sembuh-sembuh gara-gara badan Anda, rangka Anda miring atau melintir atau tinggi sebelah atau tebal sebelah atau jalannya miring-miring atau rangkanya tidak seimbang? Pernah nggak berpikir seperti itu? Saya juga nggak pernah Mas. Sampai suatu saat kita pernah Pak, saya kumpulkan hasil ronsennya orang yang kena asam lambung. Ketemu pola, oh ternyata asam lambung itu ya, di sini ada yang punya asam lambung nggak? Boleh kita buktikan, punya nggak asam lambung? Oh, banyak loh. Itu penyakit mendunia. Itu sebagian besar kalau berdiri pundak yang kiri yang lebih tinggi. Loh kenapa Mas Budi? Karena kiri tinggi, lambung ada di sebelah kiri, rangkanya mulai bergeser sedikit, dia menekan lambung. Wah, ada lambung Mas? Masa nggak ada lambungnya? Ini ngurunger. Iya.
habis ini nanti saya mau cek. Habis ini saya ya. Nanti mohon maaf kalau ada sesuatu bonus saya izin boleh maju ya. Boleh. Ya Pak ya. Apa ya berkata ya Pak? Serius Pak, setuju semuanya kalau ada yang praktek maju? Berapa setuju ya? Setuju ya Mas? Setuju Pak? Yang muda-muda saya belum dengar setuju Pak? Setuju? Kok Bapak bilang sih Bapak merasa muda Pak? Ya nggak makasih Pak. Insya Allah nanti saya akan minta berapa bonus. Ya. Jangan berpikir saya sehat gara-gara saya melintir. Saya sakit gara-gara dulu pernah jatuh mirip badan saya sakit terus. Oke, ini yang disebut Islam. Motor yang mesin, tubuh kita mesinnya ini Pak. Oke, kalian boleh ngatur seperti ini yang ini detik-detik tidur ya. Ini yang di sini ya. Ini yang di sini. Oke, yang namanya mesin tubuh kita ngomong semuanya. Ya, kalau dari seperti ada sebuah ayat atau sebuah bermata proses pernikahan manusia. Ada sebuah ayat yang menarik. Kurang seperti ini. Fakas mengalami kona. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala usulan berulang itu dengan Pak, jadi anatomi manusia itu simpel banget. Anatomi semua dari tulang apa ya Pak? Tulang ya? Tulang. Tulang dan tulang. Jadi selain tulang itu namanya apa? Jadi mau khusus mau saraf itu namanya apa? Anatomi semua. Ya, tahu nggak? Dulu saya dapat tulang dan tulang. Karena seperti kalian lihat ini, apa? Itu tidak sampai bersatu ya. Iya lah. Kurang praktek ini. Mati kalau praktek aja. Anu kelihatan aslinya kalau pakai ini. Kalau ini dikit gitu. Ya, oh nggak praktek. Kelihatan mulai ngantuk gini ya. Nah kawan-kawan semuanya, ya jangan pindah alam dulu di sini sebentar aja ya. Cuma dua, rangka atau tulang dan daging. Ini rangka Pak. Kalau mau hafal langsung hafal kalian. Rangka adalah, nih Pak, rangka itu susunan dari kepala, tangan, pundak, lutut, kaki itu aja ya. Saya tanya, tulang yang pertama kali Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan apa Pak? Tulang apa? Tulang ekor. Jadi manusia Pak diciptakan pertama kali tulang itu dari tulang ekor naik ke atas ya, punggung, pinggang, punggung, leher, kemudian kepala. Belakang tulang belakangnya dulu Mas, tulang belakang. Kemudian Allah SWT ciptakan yang di bawah ini namanya pinggul, bahasa Jawanya boyong ya. Kanan dan kiri apa? Pinggul, boyong kanan dan kiri. Dari pinggul ini muncul kedua kaki. Yakin insya Allah ibu nggak perlu sekolah paham ini ya. Kemudian di atas tulang yang tengah tadi, di bagian depan ini ada yang namanya rusuk. Dari rusuk muncul kedua tangan. Itu hierarki urutan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tulangnya Pak. Rangka kita ini. Saya ulangi lagi ya. Ini harus masuk ya. Bapak Mas kayak pelajaran SD enggak ya, ini di bawahnya SDTK ya, jadi bisa. Teman-teman, yuk kita ngomong masalah rangka. Pertama kali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan? Tulang ekor nih. Tulang ekor itu terdiri atas ekor, punggung, naik ke atas, leher sampai apa? Kepala. Di bagian bawah Allah Subhanahu Wa Taala apit keduanya dengan pinggul yang kokoh. Boyok, dari kedua boyok muncullah kedua kaki Pak, jangan kaki ya, kadang-kadang ada satu sikit muncul dua kaki. Kemudian bagian atas biar seimbang, ingat biar seimbang ya, karena sebaik-baik penciptaan ini Allah Subhanahu Wa Taala
bikin sebuah kerangka yang simetris bagaikan pesawat terbang yang kalau miring sedikit mulai oleng. Yang namanya rusuk nih nyambung. Dari rusuk muncul apa? Kedua tangan. Fakasonal idoma lahman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bungkus dengan namanya daging. Pembungkusnya ada dua, Pak. Oh, ada berapa? Yang pertama namanya organ, cuma nempel doang. Yang namanya daging, yang namanya paru-paru nempel di mana? Nempel di mana? Dada. Ya. Kemudian usus besar di perut, ya. Di sini ada usus besar, ada hati, ada lambung, sebelah kiri ada lambung, ada jantung ya Pak ya. Yang jelas kalian nggak bisa melihat, ya. Seperti ini ya. Kemudian pembungkus yang ada di luar namanya apa? Oh, ada contohnya nih. Namanya daging atau otot. Ini anatomi manusia, cuma dua tok. Tulang dan daging. Daging yang di dalam namanya organ. Daging yang di luar namanya otot. Sekarang saya mau tanya. Kan sudah gampang nih, anatomi manusia cuma dua ya. Rangka sama apa yang terjadi? Ya. Ketika rangkanya ini melintir, apakah dagingnya ikut melintir? Ikut nggak Pak? Ikut nggak? Mengikuti. Berlaku kaidah bahwa al-kasau penutup itu mengikuti yang ditutup. Coba pundak kiri saya mau saya pelintirkan ke kanan. Oke. Tinggi mana sekarang? Tinggi sebelah kanan. Masih belum. Tinggi sebelah kanan saya maksudnya Mas betul. Tinggi sebelah kiri. Oke. Tinggi sebelah kiri. Kira-kira dagingnya antara kanan dan kiri beda nggak? Beda Pak. Yang satunya kencang, satunya kendor. Sekarang yang paling logis kalau ini nggak paham kebangetan banget ya. Ini ada pancang besi, saya tancapkan di tanah nih. Cep. Oke? Kemudian kita nostalgia pramuka. Ada 3 tali taruh di ujungnya. Tarik. Kencengnya sama, seimbang lurus nggak? Lurus. Sekarang kalau talinya saya miringkan ke satu sisi. Apa yang terjadi dengan sisi itu? Talinya gimana? Satunya kenceng, satunya kendor. Apa yang terjadi kalau pancangnya ini saya miringkan, saya putar sedikit gini? Maka yang satu ada yang kenceng, satunya melintir. Oke. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, paham gak ya? Saya nggak pede-pede begini bilang Mas Budi ngomong apa, astagfirullah barat ya. Yang nggak paham. Yang nggak paham, ya nggak apa-apa. Ya. Karena saya terjun itu konsep Mas Budi. Ya. Gini, saya mau menyingkat ya. Nanti penyakit itu cuma ada 4 saja dalam tubuh manusia. Ada 4 doang, nggak ada yang ayo. Kawan-kawan semuanya, coba kita mau buktikan kalau rangkanya tidak beres langsung pengaruh ke organ kerja kalian, langsung badannya berpengaruh. Coba ikuti saya semuanya. Jadi yang kedua, siapa yang lebih nyaman begini? Siapa
datang, saya berobat. Saya sakit asma dan asma dari penyakit ini tidak obatnya. Siapa cerita? Dia dulu berita yang saya lihat langsung prosesnya, khususnya beliau begini. Minggu, bahasa Koreanya apa ya? Minggu ya, cakung depan. Langsung dalam saya pantas, khususnya paru-paru, sehingga nafasnya berat. Pantas nafasnya berat karena khususnya tadi paru-paru yang berat nggak bisa bergerak pantas dirinya. Kok sini banyak berat? Nggak pantas bergerak. Oke, kemudian dulu, oke, nah kalau saya bergerak sama fisiologi. Oke, itu saya kalah. Maka saat itu saya bilang begini, oke, duduk. Dia kemudian duduk, dia begini. Sudah cekung depan, sudah begini, saya kira-kira sesek gak? Mas, saya mau diapain? Mas, saya mau mati seseknya begini. Oke, sabar. Habis itu tak ganti posisi. Sekarang tahu gitu. Apa komentarnya? Ah, ini baru saya lega gitu. Kemudian saya ngomong begini, itulah ini asma dan ini obatnya. Oke? Ini sesak nafas, nafasnya pendek-pendek, mudah capek. Obatnya apa? Dengan teknik tertentu. Oke, ini langkah langsung berpengaruh terhadap badannya. Nah, oke. Karena penyebabnya beda, ya, tidak mengenal jenisnya. Kita mulai hari ini tidak kenal nama penyakit. Loh Mas, nama penyakit banyak apa banyak sih? Banyak. Sebutkan sakit yang ada di kepala. Apa aja Bu? Migrain, vertigo, kalau sakit kepala sebelah, pusing, bergetar, telinga bergeni, tinnitus, susah menelan, banyak sekali. Makan nama penyakit banyak sekali. Kita punya kamus khusus nama penyakit Pak, jumlahnya jangankan ribuan, lebih banyak sekali. Banyak nama penyakit. Tetapi dari sekian ribu, ratusan ribu penyakit, kita perkenalkan hakikatnya ada 4 saja orang sakit itu. Karena manusia menurut Quran anatominya ada berapa? 2. Ini tangan dan tali. Maka sakit manusia itu hanya KMK. Kendor, kencang, melintir, atau kombinasinya. Coba saya logika aja. Coba kalian. Kalau saya begini, ya, saya punya begini. Badan saya bungkukan begini. Kira-kira bagian perut saya kendor atau kencang? Perut. Kendor apa kencang? Kendor. Maka orang yang bungkuk kayak gini masalah itu kendaraan banyak banget. Susah. Apa ya, peredaran darahnya rendah banget ya gini ya. Tensinya rendah, nggak bisa tumbuh. Tapi kalau badannya saya tegakkan begini, depannya gimana ini? Kan kencang. Penyakit pertama kendoran, penyakit kedua kekencengan. Ya, aku penyakit ketiga. Coba perhatikan. Nih, saya bungkuk. Ini kan badan saya tinggi sebelah. Ini apa? Ini penyakitnya namanya kendor melintir. Sudah kendor, melintirnya ke kanan. Jalur kiri sakit semuanya. Betis sakit, boyong sakit, lututnya beradu. Karena melintir sih. Di sini ada panggung mata. Di sini ada jantungnya peternak. Paru-parunya namanya pendek-pendek. Ini dari sebelah ini. Kalau nggak sakitnya tinggi-tinggi, bukannya tinggi-tinggi. Itu namanya penyakit melintir. Sekarang begini, badan saya hitam. Kenceng nggak? Biasanya gemuk-gemuk ini. Kenceng? Badannya kenceng, pundaknya miring. Namanya apa penyakitnya ini? Kenceng melintir. Kendor melintir, kencang melintir. Iya Pak. Kalau disingkat melintir, kendor melintir. Iya Pak.
Iya. Penyakit ada berapa? Kendor, kencang, melintir, apa kombinasinya? Bisa kendor melintir, bisa kencang melintir. Ayo selesai. 2 menit lagi. Sekilas ya nih, melintir itu apa mas? Melintir ini, yang A sama B. A itu normal, posisi kalian menghadap ini. Ketika sholat nih, lintir, rusuk. Makanya kalau biasanya kami itu kalau sudah sholat, lihat jemaah langsung tahu kondisi kita sakit enggak dari cara sholatnya. Wah sehat. Tapi kalau sholatnya bergagah, kan kendor ya, miring gini, rukuknya begini, sujudnya begini, Patuh kager. melintir ekstrim. Ya. Loh, 99% yang punya asam urat itu melintir. Yang punya lambung sebagian besar karena tertekan, melintir. Terus obat itu saja lambungnya terus, ya. Makanya sampai kapan sembuh-sembuh. Sudah kalian lihat obat predator itu terus selama mesinnya nggak diservis, ilmunya percuma. Oke. Nah, terakhir contoh saja yang kita kenal. Migren itu cuma melintir. Asam urat itu melintir di area ekor kaki. Ya. GERD itu cuma kalau cuma di sini. Itu asam lambung GERD. Usus buntu itu melintirnya ke kaki. Melintir, ususnya buka, biji masuk busuk. Karena melintir saja. Ya. Kemudian saraf kejepit melintir badannya sarafnya kejepit. Oke, solusinya diapain? Keluar ngompol itu kekendoran, prostat itu kencang melintir, anaknya kurang darah itu kekendoran, kurang darah, nggak punya energi, lobet terus. Alergi debu itu kencang, haji kencang sini. Ya, keluar darah tinggi itu hanya kekencangan. Ya. Enak lah. Kalau kita menyederhanakan masalah, solusinya gampang. Saya cek. Ya mas ya, sebagai penutup. Awas kalau salah, nanti nggak ada sesi habis dulu ya. Pertanyaan gampang. Ada orang punya keluhan kekendoran. Solusinya diapakan? Kencengin. Ada seorang kekencengan. Solusinya kendorin. Ada orang keluhannya kendor melintir ke kanan. Solusinya apa ini? Kencengin, melintir ke kiri. Selesai masalah. Kita nggak pernah peduli dengan namanya sakit. Makanya ketika bayi tadi itu lumpuh otak, saya nggak peduli dengan apa penyakit yang diberi oleh bapak. Saya nggak peduli. Yang penting anatomi saya luruskan, kepala saya luruskan, ini saya luruskan, darahnya lancar, sistem saraf on, imun naik, regenerasi otak, ngomong anaknya. Bapak, nggak apa-apa saya definisinya cuma 4 yang penting kita buktikan di depan publik. Oke, pada tuhur ada session kita praktek. Oke mas, saya kembalikan ke pembahasan karena sudah dilirik-lirik dikit ya. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf sesi pertama jika ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, telah kita dengarkan tentang penyampaian ya ilmu baru buat kita nih, sangat menarik. Saya lihat para ikhwan ini nggak ada yang ngantuk-ngantuk ya, udah waktunya siang lemas tapi ini semangat ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah nanti setelah pada duhur ya, setelah istirahat ya, karena sebentar lagi menjelang waktu sholat ya, kita